Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Penangkapan Johnny G. Plate dalam kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G senilai 8 triliun rupiah lebih itu dinilai adalah upaya penjagalan dari pihak kekuasaan terhadap pencapresan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden di pemilu 2024 nanti. Apakah informasi yang beredar ini benar? Mari kita simak bersama-sama penjelasan dalam cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Presiden Bapak, selamat datang, Pak. Assalamualaikum. Pak Presiden. Salam doa. Salam doa. Wah, agak mundur nih, Pak. Ya. Nah lo, Julhas belak-belakan beberin kondisi koalisi perubahan yang lagi goyah. Anies gagal nyapres. Kalau mau jadi antitesis Jokowi, udah pasti bakal tenggelam. Lihat saja Nasdem, berani usung Anies, hasilnya berantakan. Jika 82% puas dengan Jokowi, maka siapapun yang memilih berbeda dengan Jokowi, itu namanya cari penyakit. Inilah anomali politik di Indonesia. Sesuatu yang terang benderang, tapi terlihat berat dan rumit untuk dijalani. Jika dilihat waktu deklarasi Pak Anies Baswedan sebagai bakal capres sudah dilakukan bulan Oktober, tapi hanya oleh Nasdem saja. Padahal sesuai persyaratan yang ditetapkan undang-undang, hanya PDI Perjuangan yang bisa mengusung capres-cawapresnya sendiri. Artinya, Nasdem memang membuka momentum. Kepentingan Nasdem menaikkan elektabilitas agar suara parpolnya naik. Kita tidak melihat Nasdem benar-benar serius memperjuangkan Pak Anies memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Lihat saja Nasdem, berani usung Anies, hasilnya berantakan. Jika 82% puas dengan Jokowi, maka siapapun yang memilih berbeda dengan Jokowi, itu namanya cari penyakit. Rakyat akan menganggap capres yang sok tampil beda adalah orang yang enggak bisa diharapkan. Itu sama aja dengan memilih jadi musuh 82% rakyat yang puas dengan Jokowi. Jokowi bahkan langsung beri kode keras ke Nasdem saat ditanya kenapa enggak undang Nasdem di istana. Jokowi dengan enteng jawab, Nasdem udah punya koalisi sendiri. Rencana berkoalisi dengan Demokrat dan PKS hingga sekarang tidak pernah terrealisasi dengan nyata. Bahkan AHY sebagai Ketua Umum Demokrat dan Ahmad Saiku sebagai Presiden PKS gagal membuat kesepakatan. Keduanya sama-sama ngotot menyodorkan kader masing-masing sebagai bakal cawapres. Soal jegal-menjegal ini ya, katanya nomor 3. Ya kalau nomor 3 nggak usah dijegal lah, dia pasti kalah juga dalam pemilu, bener nggak? Harusnya dia Kalau konsisten ya. Oke. Kalau konsisten itu, kalau memang percaya dengan hasil survei, ya nggak usah pakai jegal, cuma jegal. Tapi kalau jegal-menjegal kan berarti nggak percaya sama survei. Kira-kira gitu. Jadi saya sih lihat ini aneh gitu. Kok ada percakapan soal jegal-menjegal, padahal yang mau dijegal ini posisinya nomor 3 menurut hasil survei. Nah, jadi buat saya yang penting kita jalan terus, sampaikan apa yang menjadi misi kita, dan kepentingan kita adalah rakyat Indonesia merasakan keadilan hidup yang lebih baik. Itu aja. Nanti sambil jalan saya percaya warga akan bisa menilai dengan objektif. Masyarakat kita cerdas, masyarakat kita bisa memilih dengan tenang, dengan matang.
Di Jakarta waktu Pilkada DKI, kita menemukan fenomena yang serupa. Seingat saya belum pernah ada satu survei pun yang mengatakan kami nomor 1. Nggak ada. Semua kami nomor 2 atau nomor 3, hampir semuanya bilang nomor 3. Bahkan ada yang melakukan survei seminggu sebelum Pilkada. Dan sebuah koran terkemuka sekali yang Litbangnya menyelenggarakan itu. Yang Litbang itu sampai sekarang sering mengumumkan itu juga, itu Litbang itu. Dan dulu fatal betul kekeliruannya. Cuman kita kan semua belajar dari pengalaman itu. Urusan survei biarlah itu urusan para surveyor dan Litbang itulah yang bertanggungjawabkan. Tapi bagian kita adalah mempertanggungjawabkan amanat ini kepada rakyat. Johnny Plate, Menteri Infocom, politisi Nasdem, ditersangkakan dan ditahan oleh KPK. Ini kian panas politik nasional. Orang melihatnya kasus hukum seperti ini dikaitkan dengan pertarungan politik perebutan kekuasaan tahun 2024 nanti. Khususnya pengusungan Capres-Cawapres. Sayang sekali Presiden Jokowi terkesan ingin mewariskan kekuasaannya pada figur yang dikehendakinya. Orang bertanya, takut apa sebetulnya Pak Jokowi sehingga menolak Anies Baswedan dan hanya menghendaki figur-figur tertentu? Tiada yang bisa jawab kecuali Pak Jokowi sendiri. Nah, makanya ketika Pak Johnny Plate ditangkap, ditersangkakan, dan digiring di mobil tahanan kejaksaan, ya Allah, saya pikir ditemani nasibnya seperti ini ya. Orang berspekulasi dengan dua penafsiran utama. Satu, ini upaya penguasa. Karena kejaksaan itu kan dianggap sebagai instrumen kekuasaan. Menekan Partai Nasdem, menekan Pak Surya Paloh yang sudah mencalonkan Anies Baswedan sebagai capresnya bersama PKS dan Partai Demokrat. Rupanya kalau ini benar, Pak Jokowi sangat tidak menghendaki orang-orang atau kelompok-kelompok politik yang berseberangan dengan kehendaknya. Waduh, sayang sekali kita punya presiden seperti ini. Jadi Surya Paloh Nasdem ditekan, ya konon tuh menurut informasi ini, ya beberapa bisnisnya dihambat. Ya. Jadi sumber uangnya Pak Surya Paloh ini mulai dihambat oleh pihak yang berkuasa, khususnya kerjasamanya dengan BUMN. Entahlah. Tafsiran kedua, ini memberi pelajaran kepada partai-partai yang berada dalam koalisinya. Jangan coba-coba deh melawan kehendak Jokowi. Memastikan bahwa tidak ada satupun yang bergabung lagi ke koalisi perubahan yang mendukung.
gila mendadak. Contohnya, ada orang gila yang bilang kalau tanah air Indonesia ini adalah milik Belanda, tanah Belanda. Itu satu. Kedua, ada orang gila, mendadak gila karena menggebu-gebu ingin jadi pemimpin, bilang kalau yang namanya mobil listrik itu tidak ada subsidinya dan tidak mengeluarkan emisi karbon. Kentut sekali. Ketiga, banyak yang mendadak mengaku-ngaku cucu Nabi. Keempat, banyak yang mendadak orang tuanya jadi pahlawan, keturunan pahlawan, dan penulis proklamasi sebelum dibacakan oleh Bapak Bung Karno. Banyak itu. Banyak orang gila yang mencari duitnya tuh instan, mendadak jadi ulama. Serba dadakan. Ya kan? Yang preman diustadkan, ya kan? Yang preman debt kolektor di Tanah Abang dihabibkan, dicucu nabikan. Ya kan? Ada pula jambret, ya kan? Tukang tanam yang namanya ganjol di Aceh, ya itu dihabibkan. Itulah kegilaannya semakin banyak. Intinya gara-gara mau nyapres mendadak gila, ya. Gila hutang itu. Hutangnya sama siapa saja? Sama Sandiana Uno, ya, sama yang namanya Prabowo 200 miliar, sama yang namanya Yusuf Kala 700 miliar. Nah itu gila hutang. Hutang beras PT waktu mau pencitraan buat bagi-bagi bansos, itu gila, bener-bener gila, ya. Dikit-dikit demo, itu banyak mendadak gila, bro, ya. Apalagi sejak kepemimpinan Bapak Jokowi ini, ya. Banyak, pokoknya intinya itu ya apapun judulnya turunkan Jokowi, ya. Yang katanya seorang Habib bersorban, ya, minta gantung Ahok. Nah itu mendadak gila, mendadak stres. Seneng saya lihatnya, ini Bani Codot di. Hari ini kita telah melakukan satu pemeriksaan terkait dengan perkara BTS. Kita melakukan 7 pemeriksaan orang. 1 orang kita tetapkan jadi tersangka dan sudah dilakukan penahanan, tadi saudara sekalian melihatnya. Yang 6 orang masih dalam proses pemeriksaan hari ini. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Dirdik menyampaikan, dan nanti penutupnya juga saya akan menyampaikan hal-hal yang penting terkait dengan perkembangan BTS 4G. Kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar 8 triliun 32 miliar 84 juta 133 795. Kerugian keuangan negara tersebut terdiri dari 3 hal: biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Ini ada sangat-sangat menyedihkan. Akibat perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Kami sesuai dengan undang-undang bukan hanya atas kerugian negara, tapi perekonomian negara. Memang benar-benar rakus kader Nasdem yang satu ini. Nggak tanggung-tanggung, korupsi dari 2 arah, alias dari kanan kiri diembatnya. Mirisnya lagi, tidak hanya dia seorang loh yang ditangkap KPK. Ini yang memang dikehendaki oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan,
transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan, dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu, kita menyambut itu, dan berikan juga hukuman yang setimpal tanpa ada lex spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita, semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita yang bebas juga dari intervensi siapapun dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah, saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Bapak Joni Plate ini nih, putra NTT, politisi Partai Nasdem, Menteri Kominfo, ditetapkan sekaligus ditahan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam dugaan korupsi pembangunan pemancar di wilayah-wilayah terluar di Indonesia. Anggarannya triliunan rupiah, korupsinya juga pasti banyak, dugaannya seperti itu ya. Pasti orang menduga, orang berprasangka bahwa ini bagian dari upaya mempreteli para pejabat dari parpol, khususnya Nasdem, yang dalam tanda kutip melawan kehendak yang berkuasa terkait dengan pengusungan Anies Baswedan sebagai capres tahun 2024 nanti. Dugaan itu bisa benar, tapi sebenarnya bagi saya ini, saya sudah mendengar kasus itu 2 tahun yang lalu, kurang lebih seperti itu, dari orang yang bisa dipercaya lah, bahwa teman ini, kebetulan kami sama-sama dari kawasan timur Indonesia, itu diincar dalam kasus proyek-proyek tertentu. Ya, saya kira ini. Tetapi kan dibawa dalam suasana sekarang, tafsirnya beda. Wah, ini karena melawan penguasa. Tapi kita akan lihat nanti, apakah penggantinya nanti dari Nasdem atau dari partai yang lain, atau dari figur-figur yang lainnya di luar Nasdem. Kalau penggantinya dari luar Nasdem, dugaan awal tadi bahwa terkait dengan upaya menghabisi pejabat-pejabat yang melawan penguasa, itu ada benarnya. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam muatan video tadi, kita bersama-sama menyaksikan bagaimana keseruan argumentasi-argumentasi yang dikeluarkan atau yang disampaikan oleh netizen, baik itu dari rakyat jelata maupun dari elit-elit partai. Dan juga tadi kita menyimak bersama bagaimana penyampaian yang disampaikan langsung tentang upaya penjagalan oleh Anies Rashid Baswedan maupun tokoh-tokoh politik. Dan yang terakhir tadi kita menyimak penjelasan dari Bapak Surya Paloh yang seolah-olah tidak menerima kasus penangkapan Johnny G. Plate dalam dugaan korupsi pembangunan BTS 4G senilai 8 triliun rupiah lebih ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya berharap bahwa para pemirsa sekalian tetap berpikir kritis, tetap berpikir bijak dalam melihat kasus ini. Jika benar bahwa ini adalah upaya dalam penjagalan terhadap Bapak Anies Rashid Baswedan, kita serahkan semuanya kepada pihak hukum. Tetapi jika ini benar bahwa murni apa yang dilakukan oleh Johnny G. Plate adalah kasus yang menimpa pada dirinya sendiri dan juga partainya sendiri, kembali lagi kita serahkan kepada pihak hukum. Kita berharap bahwa pihak penegak hukum di bangsa ini
bisa bertindak seadil-adilnya dan bisa menangani kasus ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sekali lagi, saya mengajak kepada para pemirsa sekalian, mari kita berpikir kritis dalam melihat kasus ini. Informasi yang beredar sangat simpang siur, yang terkadang membuat kita bisa salah kaprah, yang membuat kita terkadang bisa salah menilai. Soalnya informasi yang masuk datang dari berbagai macam sisi, baik itu dari pemerintah maupun dari pihak oposisi. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara.